Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Saya ingin mempresentasikan defect dan ancaman manipulasi digital. Oke, next slide. Apa itu defect? Defect itu adalah teknik berbasis AI atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengganti wajah atau suara seseorang secara meyakinkan. Biasanya bentuk umum defect itu satu, video orang berbicara padahal tidak pernah melakukannya. Yang kedua, suara tokoh terkenal ditiru untuk jadi konten palsu. Nah, cara kerja defect tuh satu, mengumpulkan data. Jadi mengambil banyak gambar atau video target dari internet, misalnya dari YouTube atau Instagram. Kedua, melatih AI dengan deep learning. Jadi menggunakan algoritma seperti GAN, Generative Adversarial Networks, untuk belajar mimik dan ekspresi. Dan hasilnya menghasilkan konten baru yang sangat mirip. Video palsu terlihat seperti nyata, bahkan sulit dibedakan oleh mata manusia. Agak sulit ya membedakan defect itu dengan mata manusia gitu, kayak ya ada lah miss-nya, tapi kalau orang yang tidak tahu, jadi kayak dia gampang gitu di terkena defect atau video palsu. Kenapa defect banyak menarik perhatian? Satu, efek visual yang memukau. Jadi kadang efek visual dari defect itu bisa memukau atau bisa bahkan jadi lucu gitu. Terus jadi mainan konten kreator. Banyak konten kreator yang memakai defect ini sebagai konten mereka, kayak meniru wajah orang atau meniru wajah sendiri gitu mungkin di konten-konten mereka. Terus defect ini viral dengan sangat cepat di media sosial. Jadi mungkin karena defect ini tidak asli, video asli atau palsu, dapat menyebabkan viral gitu. Dilirik di dunia industri. Jadi defect ini juga dilirik di dunia industri seperti film ya. Defect ini dapat mengganti wajah. Mungkin kalau di dunia industri perfilman itu aktor yang sudah meninggal bisa digantikan wajahnya menggunakan defect ini. Jadi sangat dilirik oleh dunia industri seperti film maupun yang lain. Manipulasi data di balik defect. Satu, data pribadi itu sering dikumpulin tanpa izin. Seperti yang sudah dijelaskan cara kerja defect itu. Jadi mengumpulkan data di internet secara tidak izin. Terus menggunakan algoritma untuk mempelajari ekspresi suara dan tanpa persetujuan pemilik. Terus data bisa dimanipulasi untuk maksud tertentu. Resikonya apa? Resikonya privasi dilanggar, identitas dipalsukan, dan reputasi orang tuh bisa buruk jika digunakan untuk menjadi konten palsu gitu. Bahaya defect ini, bahaya defect ini dapat digunakan untuk menyebarkan hoax, merusak reputasi, dan melakukan penipuan identitas. Video atau suara palsu yang tampak meyakinkan itu bisa membuat orang percaya hal yang tidak pernah terjadi. Hal ini mengganggu kepercayaan publik dan membuat masyarakat sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Etika dan sosial dari defect ini. Satu, etika. Apakah etis merekayasa wajah orang lain tanpa izin? Menurut saya itu kayak kurang etis gitu jika merekayasa wajah orang lain tanpa izin ya. Jadi kayak ada batasnya lah menurut saya gitu. Batas antara parodi, seni, dan pelanggaran moral. Jadi kita kalau menggunakan defect itu harus tahu batas dari parodi. Jangan sampai kita memparodikan uh, kayak presiden gitu, terus merusak moral-moral orang. Menurut saya itu janganlah dipakai defect untuk seperti itu. Dan aspek sosialnya apa? Ketidakmampuan publik membedakan fakta versus palsu bisa memicu polarisasi, konflik, bahkan kriminalisasi. Dan visual dari
defect ini bahkan bisa menyebabkan kriminalisasi, yaitu hoax ya. Tuh, cara mendeteksi defect. Cara mendeteksi defect itu kadang sulit, kadang mudah. Satu, dari gerakan mata atau ekspresi wajah yang tidak alami. Terus bibir juga tidak sinkron dengan suara. Banyak defect itu yang bibirnya tuh kurang sinkron dengan suaranya. Terus cahaya dan bayangan tidak konsisten. Agak gimana gitu, itu termasuk defect itu. Terus tools bantunya ada Microsoft Video Authenticator, terus ada Deepware Scanner, itu tools untuk yang membantu membedakan mana yang defect, mana yang palsu dan mana yang nyata. Contoh video defect. Ini ada satu video dari YouTube ya. Ini contoh video defectnya. Kita lihat aja. Nah, terlihat di sini ada Tom Cruise yang sedang dilakukan defect gitu ya. It's a little embarrassing, reminds me, once in Russia, I ran into Gorbachev. He said, Mr. Movie Star, are you nervous? Bisa dilihat mukanya sangat realistis. Jadi kayak menurut saya tuh defect tuh di dunia industri film tuh bagus karena bisa mengganti wajah aktor gitu. Saya ini I bagus. said, no, Mr. Gorbachev, I'm not nervous. I don't. He goes, well, remember how much it Kalau bisa dilihat juga nih kayak mukanya kayak kurang realistis ya. Tapi ya itulah defect. polar bear weighs. I said, polar Ada lagi satu video lagi. Nah ini dia. can be done in a way that none of those failures Ini video original dari orang tersebut, dari Bill Gates, of the dan ini past defectnya. would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful Nah, kalau untuk mendeteksi defect itu gampang. computer and editing. It took around 72 Maksudnya, hours to create kalau saya lihat di sini ya, this bibirnya example kayak from kurang scratch sinkron using gitu. extremely powerful GPU. It It could improve with more computing kayak time, cepet but gitu, kayak kurang 90% sinkron nih. Kalau yang originalnya kan kayak That none of those alami, failures of the gerakan past mulutnya would alami. recur because Kalau just the defect tuh physics kayak of how possible with powerful computer and editing. cepet It took banget around gitu. 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. Habis menonton video, kita kan bisa membedakan mana defect, mana dan konten real, mana dengan yang asli itu. Terus gimana sih cara kita mengedukasi ke masyarakat? Yang pertama itu tingkatkan literasi digital. Edukasi sejak dini penting agar masyarakat mampu mengenali konten palsu dan berpikir kritis saat menerima informasi digital. Terus ajarkan verifikasi fakta. Latih publik untuk memeriksa sumber berita menggunakan tools deteksi defect dan tidak langsung menyebarkan konten mencurigakan. Terus pemerintah dan platform digital, pendidikan, dan media harus bekerjasama untuk mengawasi dan melawan penyalahgunaan teknologi. Jadi itu menurut saya pemerintah, platform digital, pendidik, dan media harus bekerjasama untuk mengawasi melawan penyalahgunaan teknologi. Karena menurut saya ini defect ini berbahaya. Bisa menggunakan konten-konten palsu. Terus dilakukan kampanye yang menarik dan visual. Gunakan media sosial atau video singkat dan influencer untuk menyebarkan pesan edukatif yang mudah dicerna oleh masyarakat luas. Penutup, oke. Defect adalah kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi juga membawa risiko besar. Dengan literasi digital dan kesadaran bersama,
kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan mencegah penyalahgunaan yang merugikan. Mari jadi pengguna yang cerdas, bukan korban manipulasi digital. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada belibet kata atau kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.